Nah berikutnya kami persilakan Pak Prabowo untuk mengajukan pertanyaan yang akan dijawab nanti oleh guru kita Ustadz Riza Muhammad. Silakan Pak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Zaman sekarang ini kita sulit membedakan fakta dan fiksi. Dicampur sedemikian rupa. Dan bahkan zaman sekarang itu dijadikan strategi untuk mencapai tujuan. Bagaimana kita menghadapi situasi seperti ini? Karena kita harus melakukan sesuatu yang berupa sikap diri pribadi. Supaya kita bertambah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Baik, silakan Ustadz Riza Muhammad. Saya kaget loh. Saya pikir presiden tadi yang nanya. Ternyata namanya yang sama dengan presiden. Semoga nasibnya sama dengan presiden kita. Masya Allah. Ada banyak orang zaman sekarang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Padahal kita tahu, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Al-Baqarah 168. Cari rezeki, makan dan minuman itu konteksnya harus syaratnya dua. Halal dan baik, ya kan? Berarti baik zatnya dan baik cara memperolehnya. Nah, bagaimana zaman sekarang kita bisa membedakan antara pure konteks ini baik atau subhat atau jangan-jangan disusupi dengan hal-hal yang tidak baik. Maka kita dianjurkan untuk memverifikasi informasi, Pak. Sekali lagi, memverifikasi informasi. Setiap ada informasi yang ada, jangan langsung diambil. Jangan langsung ditelan, Besti. Tabayun, cek dan recheck. Cek dulu kebenarannya. Faktanya benar tidak? Kejadiannya benar tidak? Beritanya benar tidak? Nah, orang sekarang ini kebanyakan begitu dapat berita langsung share. Betul? Tidak dicek dulu. Ini beritanya benar dan tidak. Ini beritanya betul-betul sahih atau tidak. Contoh kemarin. Ada sebuah berita yang mengabarkan saya mati, Pak. Heboh. Seluruh Indonesia, Bang Sofyan, Habib. Dibikin video komplit. Ustadz Riza meninggal kecelakaan di Baluran dalam rangka dakwah ke Safari Lombok. Padahal memang betul akan ke Lombok saya. Betul itu akan ke Lombok. Sudah semua WA disebarkan ke seluruh Indonesia. Kalau saya meninggal, Pak. Orang ini yang menyebarkan WA siapa? Ibu-ibu majelis taklim. Ya Allah. Mbok ya cek dulu. Yang lebih parah lagi, Pak. Tetangga kompleks sebelah datang ke rumah. Dia bilang sama satpam saya, mau apa? Mau takziah. Innalillah. Sudah takziah ini. Nah, ini menandakan apa? Menandakan apa? Kebanyakan umat Islam punya konsep Quran tetapi tidak dipakai. Betul? Tadi saya sudah berkata, ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann. Jangan bermudah prasangka. Prasangka saja tidak boleh, apalagi su'udzon, buruk sangka. Nah, ayat ini Quran surah Al-Hujurat ayat ke-12 jelas menjelaskan kepada kita konsep tentang verifikasi information. Jadi kalau ada berita, Pak, cek dulu kebenarannya, ya nggak, Bu? Jangan share dulu. Nah, yang kedua, kalau ternyata berita itu aib, bagaimana? Apalagi mengandung aib, jangan disebarkan. Man satara musliman, satarallah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aib Anda di dunia dan akhirat. Ini bayangkan, ini konteksnya, Pak. Bapak jangan gampang menyebarkan aib, Pak. Apalagi yang disebarkan itu saudara Anda, muslim. Kalau aib itu benar, kalau aib itu tidak benar menjadi fitnah. Maka di sini ada proses. Setelah tadi verifikasi informasi dengan tabayun berdasarkan Quran surah Al-Hujurat ayat ke-12, maka selanjutnya adalah lihat apakah ini merupakan aib. Sekiranya kalau aib jangan disebarkan. Tetapi kalau tidak mengandung aib, informasi yang bermanfaat, membangun, itu boleh disebarkan. Nah, dua konsep inilah yang jelas-jelas diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun
menyikapi kehidupan yang seperti sekarang ini Pak, ada konsep yang lebih penting yang disebut tazkiyatun nufus. Menjaga, mensucikan hati. Karena semua tindakanmu, perlakuanmu, sikapmu, bicaramu, body language, bahasa tubuhmu tergantung hatimu. Jadi Nabi berkata, ala wa inna fil jasadil mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Di dalam tubuhmu ada segumpal daging. Kalau dia baik, maka peranannya terhadap hidupmu baik, fisiknya baik, sikapmu baik. Idza fasadat, kalau hatinya rusak dan buruk, maka kelakuanmu juga buruk. Ini berkaitan dengan mindset, Pak. Mindset untuk tidak langsung berburuk sangka kepada orang, tenang dalam berpikir, mengambil konsep-konsep agama agar diterapkan dalam kehidupan. Nah, ketika prinsip ini kita jalankan, insya Allah Anda akan bisa memilah dan memilih. Selamat memilah dan memilih. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Riza Muhammad atas jawabannya. Itulah pentingnya saring sebelum sharing begitu Ustadz ya, sebelum kita menyebarkan hingga akhirnya timbullah fitnah di sana sini. Nah, pemirsa, kita akan bahas lebih dalam lagi, tetaplah di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali.